Tuhan, selamat malam. Selamat kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan, kami perlu Kau Tuhan. Saat badai datang menderu,
Bapa di sorga, terima kasih segala pujian pengagungan bagimu. Sungguh ya, kami tak dapat jalan sendiri Tuhan, hanyalah bersama denganmu. Kami akan kuat, kami akan cakap, kami akan mampu, oh Tuhan, berkarya karena Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan. Bapa, berkati umat-Mu dengan penyembahan kepadamu. Dan tiba saatnya kami diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah, dimanapun saudara berada. Pada malam hari ini, pada Jumat malam tanggal 30 Juli 2021, kita akan kembali masuk dalam renungan firman Allah di dalam surat Roma pasal yang ke-3 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Saudara taruh Alkitab pada tangan masing-masing dan saudara buka, dan kita akan baca bersama-sama dengan perlahan-lahan dari surat Roma pasal 3 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Baik, kalau saudara sudah dapat, mari kita membacanya secara perlahan-lahan. 2, 3. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Semua yang percaya berkata, amin. Saudaraku, dalam Roma pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-29 sampai 31, kita masuk pada ayat yang ke-29. Atau adakah Allah dikatakan hanya Allah atau Tuhan bagi orang-orang Yahudi saja? Saudaraku, memang benar kalau kita lihat dalam hukum Taurat perjanjian lama, kita lihat di dalam saudara kekasih perjalanan saudara ke orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan firman Allah kepada Musa di atas gunung Sinai. Dan firman itu kita lihat memang hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi apakah Tuhan atau Allah itu hanya untuk orang-orang Yahudi selamanya? Tidak, saudara kekasih. Tetapi Tuhan yang satu itu, Tuhan yang satu itu, Allah yang satu itu di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, ternyata Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan bagi semua bangsa-bangsa di dunia ini, bagi semua suku-suku di dunia ini, bagi semua keluarga, komunitas-komunitas saudaraku di atas muka bumi ini yang percaya, yang beriman kepadanya, yang menerimanya sebagai Tuhan Allah dan juru selamat dalam hidupnya. Kemudian dilanjutkan dalam
Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-30 artinya kalau hanya ada satu Allah yang akan membenarkan, baik dikatakan orang-orang bersunat, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi, maupun orang-orang non bersunat atau tidak bersunat dari kalangan bukan orang-orang Yahudi. Sebab yang selalu dibahas oleh Paulus dalam Roma ini bicara selalu bangsa Yahudi, saudaraku, dan bangsa Yunani atau Yunani yang mewakili seluruh bangsa-bangsa, suku-suku, komunitas yang ada di atas muka bumi ini. Jadi Tuhan yang satu itu, saudaraku, adalah membenarkan baik orang-orang bersunat maupun yang tidak bersunat karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah. Maka Tuhan membenarkan di dalam Yesus Kristus, baik dari kalangan orang Yahudi yang bersunat maupun dari kalangan bangsa-bangsa manapun yang tidak bersunat, semuanya dibenarkan oleh Tuhan karena imannya kepada Yesus Kristus. Iya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan selanjutnya dari Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 36. Baik, kita baca bersama-sama dengan perlahan-lahan. 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Saudaraku, di dalam Alkitab, Petrus ini adalah rasul khusus untuk orang-orang Yahudi atau kalangan orang-orang bersunat atau, saudaraku, yang menganut, saudaraku, paham hukum Taurat. Kemudian yang kedua, rasul yang terbesar terkenal dalam Alkitab yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul dari semua bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Sebab penginjilan, penyampaian kerasulan Paulus adalah untuk orang-orang bukan Yahudi, tetapi Petrus khusus untuk orang-orang Yahudi. Dalam pembacaan ayat yang kita baru baca tadi, bahwa Tuhan kemudian membuat Petrus mengerti bahwa Tuhan itu, Yesus Kristus itu, bukan hanya untuk orang-orang Israel saja, bukan saja untuk orang-orang Israel beragama Yahudi saja, tetapi Yesus adalah untuk semua orang, semua bangsa, semua suku, semua, saudaraku, komunitas, keluarga manapun di atas muka bumi ini yang dikatakan percaya, mengamalkan kebenaran, melakukan perintah Tuhan. Saudara yang dikasih, yang beriman, maka saudaraku, Tuhan bagi semuanya. Dalam ayat ini lalu mulailah Petrus berbicara, katanya,
Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak lagi membedakan orang. Tidak lagi membedakan ini khusus untuk orang Yahudi saja. Tetapi orang-orang Yunani, bangsa-bangsa manapun, dan orang-orang Yahudi ini adalah semuanya sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan lagi. Dan ayat yang ke-35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dari bangsa manapun dia, kalau orang itu takut kepada Tuhan, kata Petrus, kalau orang itu mengamalkan kebenaran atau firman Tuhan ini, maka Tuhan membenarkan orang itu dengan latar belakang apapun, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-36. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Ini firman disuruh oleh Tuhan kepada Petrus untuk disampaikan kepada orang-orang Israel, bahwa hai orang-orang Israel, Tuhan itu adalah Tuhan bagi semua orang. Tuhan bagi semua bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Dia tidak membeda-bedakan kita lagi, tetapi setiap orang yang dikatakan takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran, iya, orang-orang itu dari suku bangsa manapun yang telah menerima kabar, berita damai sejahtera dan hidup tinggal berada di dalam damai sejahtera. Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai, dan Tuhan menyelamatkan semua orang yang demikian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sudah membuka Alkitab kita di dalam surat Roma pada pasal yang ke-10, pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, kita membaca bersama-sama ayat ini. Roma pasal 10 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Mari kita baca 2-3. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, kembali Paulus katakan bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Kita semua ini adalah menjadi sama. Pokoknya setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan percaya, dengan penuh iman, dia berseru dan memanggil nama Tuhan Yesus. Maka apa yang terjadi, kata firman Allah, saudara? Orang itu diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu adalah kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang memanggil nama Yesus, yang berseru kepada nama Yesus, maka pribadi nama itu adalah Yesus akan menyelamatkan orang itu, saudaraku.
Kemudian ayat yang ke-30 artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat maupun orang-orang yang tidak bersunat, oleh karena iman dikatakan menjadi sama di hadapan Tuhan. Baik, kita membuka Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Roma pasal yang keempat ayat 11 dan ayat yang ke-12. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dikatakan dan tanda sunat itu diterimanya. Tanda sunat itu maksudnya diterima oleh Abraham, ya saudaraku, dan anak-anaknya sebagai materai kebenaran berdasarkan dengan iman. Jadi sunat itu diterima oleh Abraham dengan iman, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Lalu dikatakan demikian pula ia, kata ia itu adalah Abraham yang menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Jadi maksudnya begini saudara, Abraham yang bersunat itu karena iman menjadi bapa orang yang bersunat karena beriman kepada Tuhan. Bukan saja itu, tetapi juga dikatakan menjadi bapa orang yang tidak bersunat karena orang itu hidup dalam iman. Jadi bersunat dan tidak bersunat, pada bahasan kita waktu-waktu yang lalu, tidak ada saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan manfaatnya atau faedahnya di hadapan Tuhan, alias sama saja. Bersunat tidak bersunat sama saja di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah orang itu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-12 berkata, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, sebelum ia, saudaraku, disunat. Baik, kita masuk kepada surat Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Surat Galatia pasal yang ketiga ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kalau jemaah sudah mendapatkan, baik, mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu
semua bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi adalah karena iman. Iya. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang bukan Yahudi, saudara-saudara. Oleh karena percaya iman saudara kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, maka firman Tuhan berkata bahwa kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Kemudian dikatakan telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Apakah berita Injil itu kepada Abraham? Saudara perhatikan titik 2 tanda dalam saudaraku tanda kutip, olehmu semua bangsa akan diberkati. Jadi Tuhan bilang bahwa semua bangsa di atas muka bumi ini diberkati oleh Tuhan karena iman Abraham kepada Tuhan. Baik dari kalangan orang Yahudi, baik dari kalangan bangsa manapun, ketika mereka berseru percaya dan beriman kepada Tuhan yang satu itu, kepada Allah yang satu itu dalam pribadi Yesus Kristus, saudara. Iya, maka dikatakan oleh firman Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-9, jadi mereka yang hidup dari iman. Iya. Jadi semua orang yang hidup dari iman dikatakan merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan malam ini, saudara semua yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sama dengan Abraham beriman kepada Tuhan, maka saudaralah yang diberkati oleh Tuhan, karena saudara mempunyai iman yang sama dengan Abraham kepada Tuhan. Tuhan yang berkata, olehmu semua bangsa di bumi diberkati oleh Tuhan. Kata saudaraku diberkati itu adalah semua orang yang mempunyai iman kepada Tuhan. Maka semua orang yang punya iman ini kepada Tuhan, termasuk kepada semua saudara yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama dengan Abraham oleh karena iman saudara kepada Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang diberkati dalam Tuhan. Amin. Amin, amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi, Tuhan tidak membedakan lagi hanya orang Israel yang diberkati, yang diistimewakan, yang hebat, yang luar biasa, tapi termasuk saudara semuanya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terimalah segala berkat dari Tuhan oleh karena imanmu kepada Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Dan mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu malam ini. Tuhan telah menyampaikan firman-Mu kepada kami semuanya. Biarlah Tuhan yang menjadikan kami orang yang tetap beriman kepada Tuhan
walaupun dunia ini digoncang oleh COVID-19, sekalipun kesukaran kesulitan terjadi di mana-mana, sekalipun banyak orang yang ditimpa sakit penyakit, banyak orang yang meninggal di seluruh dunia ini, tapi malam ini kami berdiri hidup dengan iman di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memelihara Abraham, memelihara Israel, memberkati Abraham keturunannya Israel, maka malam ini kami pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati dan berkati, turunlah berkat-Mu atas setiap jemaat GPD Agape Tiga Raksa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman segala berkat-berkat-Mu atas setiap pribadi, atas setiap rumah tangga keluarga, dalam semua pekerjaan usaha mereka, dalam semua karir pendidikan, diberkati oleh Tuhan, diberkati dan diberkatilah dengan berlimpah-limpah sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Dan bagi Tuhanlah segala pujian, penghormatan dan pengagungan kami malam ini Bapa. Bapa, hamba-Mu berhenti bicara, namun Roh Kudus-Mu lah yang memeteraikan menjadi firman yang berdaulat dan hidup di dalam nama Yesus, di dalam hati semua umat-Mu, untuk hidup dalam iman dan diberkati oleh Tuhan bersama-sama Abraham karena imannya kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Berkatilah umat-Mu dan persembahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman. Sekarang kita memberikan persembahan. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri dan kita akhiri di dalam doa dan syafaat malam ini. Bapa, terima kasih di hadapan hadirat-Mu kami naikkan kepadamu atas segala penyertaan Tuhan dari awal hingga di penghujung ibadah malam ini. Lawatlah dan berkatilah semua umat-Mu dalam penyembahan pujian, dalam firman-Mu, dalam doa dan iman mereka kepada Bapa. Berkatilah umat-Mu dengan segala persembahan yang dibawa kepada Tuhan malam ini. Tuhan, kuduskanlah semua persembahan umat-Mu, dan Tuhanlah yang memberkati dari surga, memberkati atas setiap pribadi, rumah tangga, keluarga,
memberkati atas semua pekerjaan anak-anak-Mu yang bekerja di perusahaan, pabrik, industri, proyek di kapal, di laut, dan berkatilah semua usaha anak-anak-Mu di rumah, di pasar, di warung, di toko. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah pendidikan yang belajar secara daring, Tuhan. Roh Kudus yang memampukan mereka semua belajar. Semua beban, persoalan, masalah, pergumulan apapun yang dihadapi oleh umat-Mu Bapa, mari Tuhan lawat mereka malam ini. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu atas umat-Mu. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela, Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang melakukan mujizat dalam nama Yesus. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami terima semua dari Tuhan dengan iman dalam nama Yesus Tuhan. Menjadi umat yang berkemenangan di atas segala-galanya. Bagi-Mu pujian, hormat, dan syukur kami. Sembuhkan umat-umat-Mu yang sakit. Pulihkan umat-umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oleh bilur-bilur Tuhan, oleh darah Tuhan, mereka sembuh, dan terimalah kesembuhan dari Tuhan dengan iman dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih. Lindungi, pelihara umat-Mu semua. Tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Pagari dengan pagar Tuhan. Biar mereka aman dalam perlindungan Bapa Surgawi. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih Bapa. Berkatilah umat-Mu dalam segala tugas-tugas pekerjaan dan usaha-usaha mereka selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati dan hidup kepada Tuhan. Buka tangan-Mu dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga dan menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Haleluya.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.